diskusi tentang HAM sekarang nih. Aku kurang ngerti tentang penjelasan pemaknaan dalam HAM itu apa. Tolong sih jelaskan apa sih HAM itu tuh? Jadi HAM itu kepanjangannya adalah hak asasi manusia. HAM ini adalah hak setiap manusia yang dimulai dari sejak dia lahir sampai nanti ketika dia meninggal, dan itu tidak akan pernah terputus. Hak ini meliputi dari hak untuk dilahirkan, hak untuk memeluk agama, hak untuk berperan dalam politik, mendapat pendidikan, dan hak-hak lain yang memang diperuntukkan untuk manusia dari sejak dia lahir sampai dia meninggal. Hak asasi manusia pasti memiliki prinsip kan? Jadi kira-kira ada yang tahu nggak prinsip hak asasi manusia itu apa aja? Jadi, prinsip HAM itu ada beberapa macam. Yang pertama universal. Universal itu berlaku bagi semua orang dan tidak membedakan apapun. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan, siapapun dia dengan alasan apapun tidak boleh mengambil hak asasi seseorang tersebut. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Ini tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan maupun penegakannya. Yang keempat, saling tergantung. Dia tidak dapat dipisahkan karena ia saling tergantung satu sama lain. Jadi gini, tadi mengenai pembahasan HAM, saudara-saudara rekan-rekan kita tadi telah membahas tentang HAM di Indonesia. Tetapi realita yang terjadi di Indonesia ini tidak seperti apa yang kita inginkan. Karena masih saja banyak orang yang melanggar peraturan-peraturan HAM yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Seperti yang banyak kita ketahui, merenggut hak-hak orang lain. Itu bagaimana upaya kita supaya kita tidak termasuk kepada seperti orang-orang yang melanggar HAM tersebut, dan kayak mana upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia saat ini. Upaya pemerintah supaya tidak upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran HAM ini itu bisa membentuk Komnas HAM atau disebut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu untuk upaya pemerintah. Kalau untuk upaya diri kita sendiri itu dengan cara menanamkan hal pribadi yang baik kepada anak kita dan mengajarkannya tentang hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang agar tidak menyalahgunakan dan tidak hanya menuntut haknya saja gitu. Dan kalau untuk mencegahnya sendiri, bagaimana cara pemerintah Indonesia untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Indonesia saat ini? Kalau untuk mencegahnya, jika seandainya yang melanggar HAM itu tersebut sudah kelewatan, itu bisa dipenjarakan. Akan tetapi itu tergantung pemerintah. Tapi kalau bagi kita pribadi, ada lebih baik jadi hukum mati. Karena buat apa orang yang melanggar HAM itu kalau di penjara saja tidak cukup gitu. Efek jerah lah ibaratnya. Supaya jerah gitu kan. Supaya tidak mengulangi hal yang sama lagi gitu. Jadi gini lah. Di sini kan kita membahas tentang HAM, ya kan? Jadi di dalam HAM itu kan pasti banyak kayak macam-macam gitu. Nah, jadi aku di sini mau nanya tentang konsep dasar HAM itu apa? Konsep dasar HAM Iya. yang aku ketahui aja lah ya. Konsep dasar HAM itu terdiri dari kayak suku bangsa, agama, keturunan dari seorang itu. Kemudian kayak kepribadian dia juga lah. Oh, jadi tentang kayak gitulah istilahnya ya. Dalam semua pembahasan yang sudah dibahas, HAM itu dikategorikan apa saja? HAM dikategorikan dalam satu, hak sipil dan politik, kedua hak ekonomi dan sosial budaya, yang ketiga hak solidaritas. Di sini saya akan menjelaskan apa yang disebutkan oleh Alfa. Yang pertama adalah hak sipil dan politik. Itu telah tercantum di dalam pasal UDHR atau Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant of Civil and Political Rights. Yang kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu juga termasuk ke dalam pasal UDHR
dan juga termasuk ke dalam pasal International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights. Dan hak solidaritas adalah hak pembangunan, yaitu diresmikan di Deklarasi HAM Dunia di Wina pada tahun 1993. Dan dari kategori-kategori ini terdapat beberapa contoh, yaitu contoh dari hak sipil yaitu hak atas integritas seperti hak atas kehidupan dan perlindungan dari penyiksaan. Sementara dari hak politik yaitu termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul dan memberikan suara pada pemilu. Yang termasuk kategori hak ekonomi sosial budaya adalah hak untuk bekerja, hak atas kepemilikan, hak untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja, dan hak atas jaminan sosial. Dan hak solidaritas yaitu meliputi hak perdamaian, hak atas lingkungan, dan hak atas pembangunan. Oi. Mau kabur dia kedua. Mau coba kabur dia. Mana duit kau mana? Duit. Duit. Buka. Buka. Periksa kantong. Apa nih? Ada duit kau? Duit. Duit. Periksa. Ada ceritanya. Duit. Ada nih. Periksa. Op. Mau mana kau? Pergi. Kamu tuh ginian aja nggak bisa ya. Lambat banget loh kalau kamu tuh udah nyapu. Lebih cepat dikit gitu. Anak gadis tuh cepat kerjanya. Jangan lambat. Kamu pikir kamu ini putri?